Panti asuhan merah putih selalu berbau disinfektan dan air mata. Di tahun 1941, di bawah bayang-bayang penjajahan Belanda, Sari gadis 14 tahun menghabiskan hari-harinya dengan menggosok lantai dan menyembunyikan buku sketsa di balik bantal jeraminya. Sejak orang tuanya tewas dalam kecelakaan kereta 3 tahun lalu, ia hanya bisa melukis untuk mengusir rindu. Lagi-lagi menggambar pahlawan tak jelas. Hardik Ibu Ratna, kepala panti yang kaki kanannya palsu akibat ditembak pejuang kemerdekaan. Ia merobek sketsa Sari, sosok pria berpeci memegang bendera merah putih. Kau mau membuat kita semua digantung Belanda. Tapi malam itu, saat bulan purnama menyinari dinding panti, Sari mengambil arang dari dapur. Ia menggambar diam-diam wajah ayahnya yang samar dengan latar api menjilat langit. Esok pagi, seorang pria Belanda berkumis tebal berdiri di depan lukisan itu. Matanya biru seperti es yang mencair. "Kau yang menggambar ini?" tanyanya dalam bahasa Melayu patah-patah. Sari mengangguk gemetar. Pria itu mengenalkan diri sebagai Hendrik van Dyck, pelukis dari Amsterdam yang dikontrak Belanda untuk membuat mural propaganda. "Aku butuh asisten. Kau punya bakat liar, seperti api." Ibu Ratna segera menyetujui. "Dia bisa bekerja gratis, Tuan. Asal jangan diajari hal sesat." Van Dyck membawa Sari ke studio di pusat kota. Di sana ia terpana. Kanvas besar bergambar tentara Belanda sedang membangun jembatan. Tapi di sudutnya, Van Dyck menyelipkan bayangan orang Indonesia di rantai. "Kadang, seni adalah kebohongan yang jujur," bisiknya. Minggu pertama, Sari hanya membersihkan kuas. Tapi suatu sore, Van Dyck melemparnya sebatang pensil. "Gambarkan apa yang kau lihat di jalan tadi." Sari menggambar pasar. Ibu-ibu menjual singkong dengan mata lesu. Anak-anak mengemis di dekat tentara Belanda yang tertawa. Van Dyck diam lama, lalu menambahkan sesuatu di sudut. Bayangan samar seorang pejuang bersarung tangan merah. "Kau tahu arti merah putih?" tanya Sari nekat. Van Dyck mengernyit. "Warna bendera kalian yang terlarang? Itu hanya mitos." Tapi Sari membuka kalungnya sebuah liontin berisi potongan kain merah dan putih. "Pemberian ayahku," katanya, "suatu hari warna ini akan berkibar di langit kita." Hubungan mereka berubah. Van Dyck mulai mengajari Sari melukis dengan cat minyak. Di balik mural propaganda, mereka menyelipkan simbol-simbol rahasia. Bunga melati layu di kaki tentara, atau burung Garuda terkunci sangkar. Suatu hari, Sari menemukan sketsa tua di laci Van Dyck. Wajah seorang pejuang kemerdekaan yang mirip ayahnya. "Dia musuh nomor 1 Belanda tahun 1938, kata Van Dyck. "Aku disuruh melukisnya untuk poster buronan." Sari menatap tajam. "Dia mirip ayahku." Van Dyck pucat. Ia mengeluarkan dokumen dari brankas, foto eksekusi pejuang kemerdekaan. Di antara mayat-mayat itu, ada wajah yang membuat Sari menjerit ayahnya dengan luka tembak di pelipis. "Orang tuamu bukan korban kecelakaan. Mereka dibunuh karena anggota gerakan bawah tanah." Malam itu, Sari menyelinap ke gudang panti. Di balik karung beras, ia menemukan peti kayu berdebu berisi surat-surat ayahnya. "Untuk Sari, jika aku tak pulang. Ketika engkau baca ini, ketahuilah bahwa merah putih takkan pernah padam." Surat itu berisi kode, koordinat lokasi persembunyian gerakan di Gunung Lau. Tapi halaman terakhir robek tepat di bagian tanda tangan. Van Dyck, yang diam-diam mengikutinya, berbisik, "Ada seseorang di panti ini yang membunuh orang tuamu." Mereka merobek bukti. Sari mulai mengamati. Ibu Ratna sering menerima tamu Belanda malam hari. Suatu kali ia melihat kepala panti menyembunyikan pisau belati berdarah di lemari. "Kau anak nakal," teriak Ibu Ratna saat memergoki Sari mengintip. "Kau seperti ibumu suka mencampuri urusan bukan bagianmu." Kata-kata itu seperti petir. Sari berlari ke studio Van Dyck, menggambar wajah Ibu Ratna dengan mata iblis dan mulut berbisa. "Kau harus kabur," kata Van Dyck. "Besok ada penggerebekan Belanda ke Gunung Lawu. Mereka tahu koordinatnya." Tapi Sari punya ide lain. Dini hari, ia mencuri kunci gudang panti. Di dinding, ia melukis cepat dengan cat merah dan putih. Peta Gunung Lawu versi palsu dikelilingi simbol-simbol rahasia gerakan. Saat tentara Belanda datang pagi itu, mereka langsung menodongkan senjata ke lukisan. "Apa ini?" "Lukisan peringatan, Tuan.
kata Sari dengan kepasrahan palsu. Lokasi gerombolan pemberontak. Ibu Ratna yang menyuruhku menggambarnya. Ibu Ratna menjerit, tapi tentara sudah menyeretnya. Dasar pengkhianat, teriaknya pada Sari. Van Dijk yang menyaksikan dari jauh tersenyum bangga. Tapi kemenangan itu singkat. Malam itu, Van Dijk menemui Sari di studio. Aku harus kembali ke Belanda. Pasukan Jepang akan datang dan kau takut kehilangan posisi nyamanmu? Sergas Sari. Van Dijk membuka tasnya berisi lukisan Sari selama ini. Aku akan membawa ini. Di Eropa orang harus tahu rakyat Jawa punya jiwa yang tak bisa dijajah. Sebelum pergi, ia menyerahkan amplop coklat. Untukmu. Jangan buka sampai aku pergi. Di dalam amplop ada foto lama. Ayah Sari berdiri di samping Van Dijk muda, keduanya memegang kuas. Di belakangnya tertulis, "Maaf telah berbohong. Ayahmu adalah sahabatku. Kami dulu melukis bersama. Sampai ia memilih jalan perlawanan. Aku yang melukis wajahnya untuk poster buronan itu satu-satunya cara menyelamatkanmu agar tak dicurigai Belanda." Air mata Sari menetes. Di sudut foto ada tulisan ayahnya. Seni adalah perlawanan yang tak bisa ditembak mati. Keesokan pagi, Sari berdiri di depan panti. Dengan arang, ia menggambar mural besar. Ribuan tangan menggapai bendera merah putih dengan wajah ayahnya di tengah matahari. Tentara Belanda datang, tapi rakyat berkerumun melindunginya. "Ini bukan lukisan, ini cermin jiwa kita," teriak seorang tua. Saat tentara mengangkat senjata, Sari tersenyum. Ia tahu, selama masih ada arang dan dinding, perlawanannya takkan berakhir. Tahun 1945, ketika merah putih akhirnya berkibar, dinding kota dipenuhi mural tangan-tangan menggapai bendera. Dan di sudut terkecil selalu ada tanda. Sari, 1941.